Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apakah kursinya nyaman? Ya, nyaman sekali, Bu. Baik. Saya senang sekali dapat bertemu Anda hari ini. Pertemuan kita akan sangat bermanfaat apabila Anda secara terbuka menyampaikan apa yang Anda rasakan. Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikan yang bersama. Ya, Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Itu kita perlu memahami kalau kerjasama kita di sini, saya sebagai konselor dan Anda sebagai konselor saya. Nah, dalam konseling ini saya berharap Anda bisa dengan secara terbuka menyampaikan apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda inginkan agar saya dapat bisa memahami dengan benar. Di sini saya menjamin kerahasiaan perbincangan kita dan saya sangat berharap Anda dapat menemukan makna positif dalam proses konseling kita hari ini. Ya, Ibu. Baik, saya dapat memahami ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai. Ya, Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Tapi saya sangat malu untuk membahasnya. Dan saya sangat malu untuk membahasnya dengan orang lain. Jadi Anda merasa kurang nyaman untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang lain atau orang baru. Baiklah, saya dapat memahaminya. Ya, tapi saya sangat kesulitan untuk mengatasi masalah saya sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Ya, kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahas masalah saya dengan orang lain. Namun demikian, saya menyadari bahwa saya sangat membutuhkan masukan dari sudut pandang orang lain juga. Betul, tadi Anda bilang Anda lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu merupakan sudut pandang yang seimbang agar Anda dapat menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan menambahkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya pikir dengan begitu dapat menambah manfaat untuk Anda secara pribadi. Jadi bagaimana menurut Anda? Ya, memang betul saya belum berhasil melakukannya sendiri. Kita coba saja ya, mungkin dengan cara seperti ini dapat memberikan pencerahan untuk Anda. Oke, agar saya lebih memahami situasi Anda, coba Anda ceritakan terlebih dahulu apa yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali atas diri saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal itu sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran dan itu cukup meresahkan bagi saya yang sekarang. Karena saya khawatir akan berpengaruh terhadap hasil belajar saya sekarang dan juga kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh diringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering emosi, tapi Anda masih bisa menenangkan mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih tersinggung dan emosinya meledak-ledak. Dan Anda khawatir hal tersebut dapat berpengaruh terhadap diri Anda dan adik-adik Anda. Ya, saya kelas 2. Saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 masih bisa saya terima, meskipun tidak sama seperti waktu saya SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD. Dan ya, saya rasa akan sangat sulit dibesarkan di lingkungan yang demikian.
sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dihadapinya kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa sangat jauh hasrat dan niat belajar tersebut. Jadi, saya mengkhawatirkan ini akan berpengaruh pada prestasi saya. Apalagi adik saya pun masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir dengan hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih ke, ya oke, saya bisa atasi ini, walaupun Anda merasa sangat kurang nyaman, tapi di sisi lain Anda lebih memikirkan kondisi adik Anda secara mental. Dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap harinya hanya Anda habiskan untuk menunggu apabila ada ledakan emosi dari orang tua. Benarkah seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya. Apalagi ada satu adik saya yang belum sekolah, daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, silakan teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apa saja untuk bisa menyatukan semuanya. Oke ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka. Tetapi perhatian saya lebih pada adik saya yang belum sekolah. Karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan dengan ledakan kemarahan bapak saya. Dan sejak itu saya khawatir akan dirinya. Saya sangat terkesan dengan upaya Anda dalam memperhatikan adik-adik Anda dan Anda selalu mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil. Saya terharu karena itu merupakan upaya yang bagus sebagai seorang kakak. Anda ingin memastikan mereka baik-baik saja. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih berguna bagi adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentunya sebagai kakak, adik-adik itu sangat berharga. Ya, mereka sangat berharga bagi saya. Mendengarkan adalah cara yang sangat ampuh untuk mewujudkan perubahan dan pembelajaran.